Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi live podcast Boteng ini, acara yang ditunggu-tunggu nih. Meski hujan kita tetap hadir ya untuk para netizen ya, karena ini isunya fenomenal sekali nih untuk pekan ini nih ya. Dalam tema BBM naik, BLT untuk siapa? Hari ini saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya ya, karena meski hujan ketiga narsum kita ini hadir ya. Yang sebelah kanan saya kita perkenalkan Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang, Bapak Mulyani. Pak, Assalamualaikum Pak. Izin Pak, mic-nya satu nih, nanti kita ganti-gantian aja izin dulu. Padahal ada tiga tuh, dua mati. Yang tengah Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang dari fraksi PKS nih, Bapak Teguh Iwan. Pak, Assalamualaikum. Yang sebelah kanan nih paling pojok ini sudah tidak asing lagi nih, khususnya untuk para kaum muda ya. Rektor dari kampus Upentek, Bapak Bambang Kurniawan. Assalamualaikum, selamat malam Rektor. Oke, langsung kita mulai aja ya. Saya terlebih dahulu ke Pak Teguh Iwan karena beliau juga agendanya padat ya. Nanti juga ada agenda lain, makanya kita kasih awalan dulu nih. Pak Teguh izin nih. Kemarin lagi rame-rame paripurna dari partai Anda PKS itu walk out Pak terkait untuk BBM ini. Kalau untuk saya mau menanggapi BBM naik, BLT untuk siapa? Khususnya kita di Kota Tangerang dulu Pak. Izin Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Pak Hadis, Pak Mulyani dari Sosial, Pak Bambang, Pak Sip Pentek, dan semua acara nih. Terima kasih atas waktunya. Jadi pertama ya, sikap PKS memang sudah sejak awal sudah tegas menolak kenaikan harga BBM yang memang dirasa akan berdampak kepada masyarakat luas ya. Dan pilihan kemudian BLT adalah juga pilihan yang belum tentu tepat. Kalau memang khawatirannya adalah khawatiran salah sasaran, maka itu yang diperbaiki adalah mekanismenya, prosedur pemberiannya mulai dari perencanaan awal, distribusi sampai pemberian, dan kemudian menaikkan harga BBM yang sebelumnya kalau nggak salah itu kan sudah naik ya, yang non subsidi ya. Sekarang ditambah lagi naik yang BBM bersubsidi, yang ini dipakai oleh banyak masyarakat kecil kan, seperti ojek, kemudian ya orang beli makanan ke pasar dan segala macam, nelayan, angkot, sehingga dampaknya lebih luas. Oleh karena itu, sekali lagi itu yang menyebabkan kami menolak. Ini kan hanya satu tools ya, yang harusnya berpikir lebih jauh dengan cara-cara yang lain. Nah, tinggal kemudian sekarang BLT ini untuk siapa gitu? Ya kalau tidak salah ya, untuk rakyat miskin dan rentan miskin. Nah, tinggal nanti penyalurannya ini yang harus dalam hal ini diawasi ya. Karena ini kan rantainya panjang ya, sejak awal perencanaan, kemudian pendistribusian, itu sangat memberikan ruang yang luas bagi tindakan-tindakan yang tidak terpuji gitu. Beberapa kasus penyaluran BLT itu kan pungli di mana-mana itu, di semua daerah hampir. Beberapa daerah itu pungli terkait dengan kasus BLT ini didapat. Nah, kita juga belum lagi punya problem DTKS. Ya, walaupun sudah ada cleansing ya dari Kemensos, data terpadu kesejahteraan sosial. Yang saya nggak tahu nih, nanti mungkin Pak Kadis bisa menjelaskan, bisa nggak itu kemudian dapat diakses dengan mudah ya oleh masyarakat siapapun. Kemudian mengakses data itu by name, by address, itu menggambarkan bahwa memang data itu benar gitu. Karena di Kota Tangerang saja beberapa kasus sudah bermunculan.
Kemarin saja itu saya pernah mengadvokasi kasus di Belendung. Di Belendung. Saya muncul nama bayi. Saya bilang saya akan advokasi kalau bayi data. Kalau hanya sekedar cerita saya nggak mau. Akhirnya dibawa sama RW. Dan bayi muncul, satu nama, dua alamat, itu masih terjadi. Kemudian alhamdulillah diselesaikan. Nah terakhir jadi yang kita khawatirkan adalah kan masyarakat miskin ya dan rentan miskin kalau nggak salah ya BBM ini. Tapi pada saat yang sama nanti di atasnya juga kan terdampak akibat kenaikan harga BBM. Sehingga bisa jadi jatuh kepada yang miskin gitu lah. Yang tadinya kategorinya tidak miskin jatuh kepada miskin, dan ini mungkin nanti mungkin dijelaskan oleh Pak Bambang ya. Saya nggak tahu apakah ini kemudian juga sudah di cover gitu anggarannya. Nah jadi karena itu sekali lagi ini PR besar buat kita ya, terutama Pemkot yang untuk mengawasi pendistribusian bantuan langsung kepada masyarakat. Itu mungkin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat fakta menarik, ada nama bayi yang dapat BLT baru lahir padahal. Oke, untuk yang kita tunggu-tunggu nih Kepala Dinas Sosial nih, Pak izin Pak, langsung aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Pak Bu, Ketua DPRD Kota Tangerang, Bambang, Rektor Institut Pentek, dan diri sekalian, kami dari Dinas Sosial itu dalam kaitan ini kebijakan BBM naik, kemudian ada timbul kebijakan pemberian BLT. Khususnya di dalam acara ini pertanyaannya BLT untuk siapa? Kita sudah mendengar kebijakan pemerintah sudah diumumkan. Tentunya Dinas Sosial sebagai bagian dari pemerintah Kota Tangerang, juga bagian dari pemerintah pusat, ya akan membantu kebijakan yang sudah diputuskan, terutama di dalam pengalian subsidi BBM menjadi untuk BLT. Beberapa kebijakan BLT diberikan untuk masyarakat yang terdampak sesuai dengan kebijakan Kementerian Sosial bahwa sudah diputuskan akan memberikan bantuan langsung pada warga terdampak dengan mengacu kepada data terpadu kesejahteraan sosial. Dan untuk Kota Tangerang khususnya kami sampaikan juga bahwa sampai saat ini sudah mendapat kuota 57.140 yang akan dibagikan atau mendapat BLT BBM, sekaligus juga berbarengan dengan PPNT bulan September 2022. Sejumlah total sekitar 500.000 per keluarga penerima manfaat. Jadi BLT BBM-nya 300.000 dan BPNT-nya 200.000 untuk bulan September. Nah, posisi Dinas Sosial tentunya akan membantu penyaluran dengan berkoordinasi dengan PT Pos yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Sosial sebagai penyalur, juga tentu dibantu rekan-rekan OPD kecamatan dan kelurahan dan juga para pendamping sosial di wilayah masing-masing. Dan ini sudah mulai berjalan dari hari kemarin tanggal 6 September dan akan dilanjutkan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh PT Pos. Nah, posisi Dinas Sosial tentunya seperti itu sampai saat ini. Mungkin sementara itu Mas Tiga. Terima kasih banyak untuk Pak Mulyani. Aplaus dong, 57.140 itu ya data ya, yang data BLT ya. Oke, kita lihat nih apa ada pemikiran jernih dari Pak Rektor nih terkait BBM dan BLT ini.
tadi Pak Tengku bilang juga ada efek domino, Pak Rektor, terkait naik BBM. Silakan. Terima kasih Mas Andika yang saya hormati. Ini sahabat-sahabat saya yang ada di samping kiri saya, ada Mas Iwan dan Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang, Kang Mulyani. Jadi kalau menurut saya sih malah kalau saya menyimak pembicaraan dari Kang Iwan tadi, nggak salah juga kalau bayi dapat BLT, benar gitu ya. Karena sudah menjadi rumor bagi banyak orang. Jadi orang penduduk Indonesia itu kalau lahir ya harus tanggung beban hutang gitu, seperti itu. Dan kalau dirata-ratakan itu menurut berita di Kompas beberapa bulan yang lalu, itu penduduk Indonesia lahir itu hutangnya udah 25 jutaan kurang lebih seperti itu. Jadi bayi itu dapat BLT wajar tuh. Karena orang tuanya punya hutang 25, dia punya hutang 25 ya, sementara dia juga orang yang nggak mampu, jadi dapat BLT juga. Guyonnya seperti itu. Jadi ini hanya untuk mengaburkan isu tentang bagaimana persoalan salahnya bantuan di BLT ini. Tapi sebelum ke situ, saya lebih tertarik sebenarnya karena ini harus mendukung juga sosialisasi dari gerakan teman-teman di kampus, di mahasiswa, bahwa yang saya permasalahan sebenarnya bukan BLT-nya gitu, walaupun ini Pak Mulyani ini Dinsos pemerintah Kota Tangerang ini kena dampak aja dari kebijakan di pusat ya, seperti itu. Jadi teman-teman di pemerintah kota, kabupaten di seluruh Indonesia ya kena dampaknya seperti ini. Ya belum lagi siap kita menyalurkan BLT karena bukan rahasia umum lagi, ada beberapa kejanggalan atau kekeliruan dalam penyaluran bantuan. Ya baru saja reda sedikit, nah kita udah dihantam lagi dengan kebijakan naiknya BBM ini. Jadi saya sepakat sekali kalau misalkan PKS ini walk out, ya saya juga berharap sebenarnya PDIP bisa walk out juga ya seperti itu, tapi kan nggak berani juga PDIP walk out seperti itu. Jadi kenaikan ini memang paralel nih, BBM naik, inflasi naik, daya beli masyarakat turun seperti itu. Dan saya meragukan nih Kang Mul, kalau misalkan tadi ada berapa 57.000 ya seperti itu. Nah, coba dievaluasi 1 bulan aja. Itu saya sangat meyakini sekali angka kemiskinan pasti akan naik lagi tuh. Yang berhak untuk mendapatkan BLT setelah kenaikan BBM ini. Jadi ada kekhawatiran nanti malah ini akan menjadi bom waktu. Ya, sementara Kota Tangerang sudah menetapkan seperti itu, jumlahnya seperti itu, dan nanti BBM naik ini kan pasti akan berpengaruh terhadap tingkat daya beli masyarakat, dan tingkat daya beli masyarakat berpengaruh juga terhadap tingkat kemiskinan. Ya, di rumah tetangga saya juga sudah mulai ngitung tuh pengeluaran udah mulai direm semua tuh. Ya seperti itu, udah dikalkulasi lagi semua rumah tangga mengkalkulasi pengeluaran ya. Harga telur BBM belum naik udah naik. Harga bahan makanan BBM belum naik udah naik juga semua. Nah, apalagi sekarang ditambah BBM naik, ini pasti akan naik. Dan ini paralel sekali dengan dengan penurunan daya beli masyarakat. Inflasi udah lebih dari 11% untuk makanan. Ya seperti itu. Jadi saya malah agak sedikit harus diantisipasi nih, terutama buat dinas sosial ya, dalam hal ini pemerintah Kota Tangerang. Ya untuk mengantisipasi ada pertumbuhan kenaikan angka kemiskinan itu. Seperti itu, dan nanti akan tinggi lagi itu penerima BLT itu, dan makin kalau sistem pendataan di bawahnya verifikasi validasi datanya nggak kuat, itu nanti akan terjadi lagi itu sindiran kepada pemerintah di Kota Tangerang ini bahwa ini nggak tepat sasaran. Ya, kita lihat aja nih, About Tangerang baru jadi beberapa waktu yang lalu upload flyer pertemuan kita pada malam hari ini. Itu mungkin 98% kalau teman-teman baca, itu semua isinya adalah nada-nada pesimis dari netizen terhadap penyaluran BLT. Ini fakta seperti itu. Ya, nah ini perlu pembuktian nantinya, tentu dari kerja keras dari Pak Mul. Saya selaku sahabat saudara, ya saya mendoakan lah mudah-mudahan ada kekuatan dalam melakukan verifikasi validasi data nih. Terlepas dari dampaknya dari pemerintah pusat nih,
pemerintah Jokowi menaikkan BBM. Ini udah 4 kali nih sejak Jokowi terpilih dari 2014 BBM naik terus ya seperti itu. Dan jelas-jelas ini akan menambah angka kemiskinan. Mungkin itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya menarik ya dari Pak Rektor ya. Padahal baru awal tapi udah agak panas nih ya. Dengan satir-satirnya tadi katanya bayi juga ya. Nggak apa-apa dapat BLT. Oke, karena Pak Tengku bentar lagi geser ya. Mungkin terakhir izin Pak Tengku jawab pertanyaan netizen terakhir ya. Karena tadi juga disinggung sama Pak Rektor, kita posting poster yang semalam itu komennya 100 lebih, yang banyak juga ya kan. Ini banyak juga nih yang nanya-nanya nih. Izin Pak Tengku nanti jawab, boleh nanti bisa bergeser ya. Dari Rizwan Jelani ini pertanyaannya, apakah BLT yang diberikan dianggap mampu membantu masyarakat Kota Tangerang? Bukankah dengan diberikan BLT kepada masyarakat, Kota Tangerang hanya menciptakan ketergantungan bagi kedepannya? Upaya apa yang disiapkan Pemkot Tangerang guna mencegah hal tersebut terjadi? Dari Rizwan Jelani ya. Ada juga dari netizen yang nanya atas nama Hendra nih, serius nanya kata dia, cara dapetin BLT gimana ya gitu. Dia nanya tuh, mungkin apa ya klasifikasinya ini, bagaimana nih cara-caranya yang dapetin BLT ini, kriterianya apa aja mungkin ya. Oke, terima kasih Pak Tengku. Baik, terima kasih. Jadi nanti caranya biar Pak Mulyani. Iya, karena ditanya sama Pemkot. Yang pasti harus miskin dulu ya. Saya ingin dari awal dulu ya. Ingin sebagai penutup, mohon maaf karena harusnya mulai tadi jam 8 ya. Karena hujan. Karena hujan. Baik, jadi ini kan kita belum baik-baik betul ya. 2 tahun hampir kita sudah dihantam pandemi COVID-19 yang tidak saja melulu langkakan ekonomi kita semua, tapi juga mengancam bahkan mengambil jiwa. Jadi banyak anak bola kita sudah meninggal akibat dampak. Ditambah lagi sekarang dihantam lagi gitu. Saya dulu waktu operasi batu ginjal itu saran dokter jangan lari-lari dulu, jangan banyak makan yang macam-macam gitu. Nah, kita ini lagi menata kembali kehidupan kita pasca COVID. Tiba-tiba ada kenaikan BBM yang tadi disampaikan akan sangat berdampak pada rakyat kecil. Padahal jargon slogan HUT kemarin apa tuh ya, pulih cepat, bangkit, kuat gitu ya. Gimana kita mau pulih cepat ya? Baru aja menata sudah dihantam lagi. Satu, yang kedua, kalau nggak salah nih, punten nanti tolong dikoreksi ya, Abang dan Pak Mulyani. Inflasi yang terbesar tuh Juli atau kemarin ya, berapa gitu, yang terbesar dari tahun ke tahun gitu ya. Itu tadi yang saya sampaikan, itu pada saat BBM yang no subsidi ya. Tentu dampaknya kan pada kenaikan harga-harga bahan pokok dan lain sebagainya. Nah, apalagi sekarang. Nah, kemudian kan ada anggaran ya, kalau nggak salah itu yang 500 triliun untuk subsidi kan. Itu juga kalau tidak salah kan sudah dibahas ya. Sudah dibahas di pembahasan APBN. Dengan hitung-hitungannya saya nggak ngerti itu, pokoknya sudah dibahas bersama anggota DPR pusat. Jadi ada anggarannya gitu. Jadi di tengah jalan kemudian kalau kita baca beritanya kan harga minyak global itu mengalami penurunan kan, dibuktikan dengan di Malaysia turun. Kita juga sempat, saya kan biasa ngisi karena dapat uang transport isinya pertama turbo keren dikit Pak Bapak. Itu juga sempat naik turun gitu, sel juga turun gitu. Nah jadi sudah sebelum turun sudah dianggarkan, terus turun, sekarang buat apa dinaikkan lagi gitu kira-kira. Nah, jadi karena itu tadi menjawab pertanyaan yang pertama tadi, ya ini tidak lepas dari yang sudah disampaikan oleh Pak Bambang juga mungkin sedikit kebijakan politik sebelum hitung-hitungan yang lain gitu. Karena alternatifnya kan banyak. Maksud saya gini,
kita ini banyak menteri, banyak wamennya ya. Kalau nggak salah periode kedua ini ada nambah belasan gitu ya wamennya. Ya kan harusnya mereka bisa duduk bareng gitu ya. Banyak kepala, banyak masukan untuk mencari cara-cara lain yang tidak ingin mengambil yang sederhana, simple naikin gitu ya. Atau memikir dampak yang lebih luas kepada masyarakat. Sama, ya, saya dan kita semua kan punya banyak keinginan. Kita mau beli sesuatu, kemampuan nggak ada. Untuk mendapatkan itu kan juga banyak cara. Kita bisa nabung dulu, atau bisa menahan keinginannya. Tapi cara yang paling gampang adalah minjem uang gitu ya, ngutang gitu. Nah seperti itulah yang terjadi sekarang. Seolah-olah tidak ingin berpikir keras, jadi pemerintah tidak serius hadir di tengah kesulitan masyarakat. Maka banyak orang-orang yang harusnya bisa diajak bicara. Sehingga itu tadi menjawab yang pertama ya. Mudah-mudahan manfaatnya sementara. Saya lihat manfaatnya sementara dan tidak semua juga mungkin akan kena gitu dengan bantuan BLT ini. Walaupun diterima sudah sementara, harga-harga juga sudah naik, sementara pendapatan tidak naik. Nah, ini menjadi bahan pikiran kita semua, sekaligus perjuangan kita semua, termasuk Pak Bambang dan Pak Mulyani ini. Nanti semua mata akan melihat ke dinas sosial ini. Ini dinas, istilah orang dinas air mata kan. Tapi pahalanya besar Pak Mulyani, insya Allah. Beliau luar biasa ini. Terima kasih, saya mohon maaf. Terakhir Pak, ini terakhir ya. Benar ini. Khusus dari pengawasan dari penyaluran BLT ini, itu terakhir dari DPRD sendiri. Ya kita akan koordinasi dengan dinas terkait. Kita akan evaluasi karena ya kacamata kita juga terbatas kan di lapangan. Yang paling banyak instrumennya kan dari eksekutif ya. Kita tinggal lalu bekerjasama dengan pihak masyarakat. Sebagaimana kemarin itu ya kami mengadvokasi beberapa persoalan bantuan ini kan juga respon dari masyarakat. Kita terbuka, kita menerima semua laporan. Dengan kampus juga kita butuh juga support dari kampus. Jadi semua saya pikir harus mengontrol ini. Jangan ragu-ragu untuk memberikan masukan, laporan jika terjadi sesuatu di lapangan karena ini membuat masyarakat terutama yang terdampak. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas nih untuk Iwan nih, karena banyak agenda kita duluan. Assalamualaikum. Oh ya. Banyak Iwan. Oke, menjawab dua pertanyaan ini, Pak Kadis nih, Pemkot Tangerang nih bagaimana nih? Untuk BLT ini nih, katanya ada ketergantungan juga gitu, apa bermanfaat juga? Terima kasih. Ya, Mas Dika, tentunya kami dari Dinas Sosial tidak dalam kapasitas untuk menilai ketergantungan atau tidak, efektif atau tidak, tapi tugas kami adalah tentu saja membantu kebijakan ini. Angka 57 ribuan itu mungkin masih bisa bergerak ya, karena ini angka yang sementara diputuskan oleh Kemensos melalui apa yang disampaikan kepada PT Pos, kemudian untuk mulai disalurkan. Nah, kemudian ada pertanyaan bagaimana untuk bisa mendapatkan BLT ya. Nah, kita sebenarnya sebelum ada kebijakan ini setiap bulan juga TKS itu diperbaharui. Jadi warga itu melalui RT, RW atau pendamping sosial ya, TSM, KSK itu silahkan gitu daftarkan, bahkan pendaftaran mandiri juga bisa melalui operator kelurahan ya. Itu kita tampung setiap bulan dan kita usulkan ke Kementerian Sosial dan nanti ditetapkan setiap bulan. Jadi seperti itu. Jadi yang sekarang diputuskan itu adalah sementara data yang sudah ada dulu, tapi juga tentu saja ada kebijakan yang lainnya di mana pemerintah daerah ya, provinsi maupun kota itu ada didorong untuk bisa juga membantu menganggarkan program kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak inflasi 2% dari dana transfer umum.
Di antaranya di dalamnya adalah ada bantuan sosial juga. Nah ini untuk mengcover mungkin warga-warga yang terdampak yang belum mendapatkan BLT yang ditetapkan melalui DTKN. Begitu Mas Gibran. Jadi lapor aja ya ke kelurahan tadi ya, kalau misalnya tadi gimana cara dapetin BLT itu, lapor aja ke kelurahan, nanti diklasifikasiin sama pihak kelurahan setempat. Untuk Pak Rektor nih menjawab 2 pertanyaan netizen, karena Pak Rektor juga scroll tuh melihat, waduh ini komentarnya agresif semua ya. Ya saya kaget juga tuh tadi posisi jam 4 lah mungkin tadi ya. Jam 4 saya atau jam setengah 5 tuh saya scroll down ke bawah gitu. Wah ini luar biasa ini. Itu kamu mungkin 98% kali ya. Semua warga masyarakat itu saya nggak tahu ya, nggak memilah itu apakah kota Tangerang atau kabupaten juga, tapi bahwa Tangerang kan udah terkenal banget nih kan sampai ke Tangerang Raya ya, seperti itu ya. Nah, semuanya 98% mungkin ya, itu ada rasa pesimis gitu loh terhadap pertanyaan di flyernya buat Tangerang ya, ini buat siapa. Nah itu sampai ada yang, wah ini yang penting dekat aja sama orang kelurahan, dekat sama RT, dekat sama PSM, dekat sama PKH, itu pasti dicatat lah kayak begitu ya. Itu. Nah, mekanisme kedekatan itu kan mekanisme di luar garis linier ya, gitu. Kalau linier kan berarti sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan. Kalau kedekatan itu kan di unlinear ya, seperti itu. Nah, ini yang kalau kita evaluasi dari beberapa waktu yang lalu, bukan hanya di Kota Tangerang ya, tapi saya pikir Kota Tangerang sudah cukup baik ya. Tapi beberapa tempat yang lain ini kan menimbulkan gejolak ya, persoalan tadi mekanisme kemana harus mendaftar ya, seperti itu. Nah ini memang lagi-lagi pemerintah pusat ini memberikan beban kepada pemerintah daerah, saya pikir ya, seperti itu. Ini analogi saya ya, seperti itu. Baru saja Pak Amul tarik nafas ya, seperti itu, selesai pandemik ya, 2 tahun kita dihajar habis oleh pandemi COVID ini ya, baru tarik nafas sebentar, udah masyarakat sudah dihadapkan lagi ya dengan kondisi seperti ini ya, ada kenaikan BBM. Padahal Presiden janji tuh tahun 2022 ya, bulan Juli lalu sudah di depan forum Pemret ya, itu Juli Juli bulan lalu itu mengatakan bahwa tahun 2022 tidak akan ada kenaikan BBM. Tapi kemudian dijilat lagi ininya ya, ludah yang sudah dibuang ya, seperti itu. Nah ini saya dari sisi teman-teman di sisi akademisi di kampus ya, di Yupentek, ini jadi perdebatan kita juga, jadi diskusi-diskusi kita juga gitu ya. Kenapa yang menjadi alasan pemerintah menaikkan BBM seperti itu? Tapi ini tentu diskusinya panjang, tapi karena sekarang saya mau konsisten dengan tema yang diberikan oleh Baut Tangerang ya. Jadi ya intinya gini Pak Mul, kami dari kampus punya tanggung jawab moral nih untuk membantu pemerintah Kota Tangerang, dalam hal ini Dinas Sosial ya, entah di bidang perencanaannya kah, di pelaksanaannya kah, atau di evaluasinya terkait dengan ketepatan penyaluran dana BLT ini ya. Sebenarnya dalam beberapa kegiatan pengabdian masyarakat di lapangan juga kita sudah sering bicara ya dengan teman-teman PKH, dengan teman-teman PSM ya, seperti itu, karena dua organisasi ini nampaknya dominan ya Pak Mul ya di lapangan dalam melakukan pendataan, termasuk juga dengan RT dan RW gitu. Karena beberapa waktu yang lalu tempat pengabdian masyarakat kita salah satunya ya adalah kita menganalisis tentang kenapa BLT ini tidak tepat sasaran ya, seperti itu. Ya memang tantangan ke depan ya seperti itu memang ya. Jadi dibutuhkan integritas lah bagi yang melakukan verifikasi, validasi terhadap data tersebut ya. Jangan sampai lagi ada cerita ini teman tetangga saya ya, orang disabilitas ya, dia tidak bisa memenuhi kebutuhan standar manusia ya karena kondisinya seperti itu, tapi dia tidak bisa mendapatkan dia tidak mendapatkan BLT ya, seperti itu. Ini banyak cerita-cerita gini kan, seperti ini banyak. Itu aja mungkin. Oke, kita pertanyaan terakhir dari Abot TNG nih ya, dari tim Abot TNG. Tadi disinggung juga sama Pak Rektor nih, tepat sasaran nih.
dari data 57.140 itu Pak Kadis izin, ini bagaimana nih, tepat sasaran apa enggak? Dan kita tahu sendiri yang ke belakang ini data kayak BLT gini agak carut marut nih di Kota Tangerang nih. Bagaimana Pak Kadis menjelaskannya? Terima kasih. Ya, itu data yang memang sudah secara bertahap kita cleansing ya. Dan ini untuk kaitan tepat sasaran, Dinas Sosial juga melakukan monitoring. Jadi untuk memastikan bahwa yang menerima sesuai, dan terkait data yang sudah ada tersebut ya tentu ini sudah berdasarkan usulan yang sudah disampaikan melalui proses verifikasi dan validasi dan kemudian ditetapkan, dan perubahan data itu masih dimungkinkan. Seperti tadi saya sampaikan, setiap bulan itu kita sampaikan ke wilayah, camat, lurah untuk bisa melalui pendamping sosial masing-masing untuk bisa melakukan pendataan sekaligus menilai kelayakan di secara rutin di setiap bulan. Ya tentunya melalui pendamping sosial masing-masing dicek, dan nanti diusulkan kalau ada perubahan-perubahan, diusulkan, disampaikan, dan kita proses setiap bulan, dan ini sudah berjalan secara rutin. Jadi kalau ada penambahan atau bahkan pengurangan karena memang tidak layak, ya itu sebenarnya sangat dimungkinkan. Terkait perbaikan data nih, ada carut marut nih di Kota Tangerang sendiri bagaimana? Ya sebenarnya kan bukan carut marut ya, tapi kita terus berusaha memperbaiki. Karena kan data-data yang lalu ya kita mulai bersihkan gitu, ya, melalui aplikasi yang disiapkan oleh Kementerian Sosial, aplikasi CMD yang untuk mengolah PTKS tersebut. Terima kasih. Tapi kalau tadi pernyataan Pak Tetriwan bayi itu dapat BLT apa benar? Buat saya belum tahu. Belum tahu itu ya. Oh, belum tahu datanya. Harus dicek dulu. Oke. Pak Rektor nih, bagaimana nih Kota Tangerang tadi memperbaiki data BLT itu yang kita berkaca sebelumnya ini agak ya carut marut, dan tadi Pak Rektor sendiri nyinggung soal tepat sasaran. Terima kasih. Sekaligus closing statement. Ya, sebenarnya kalau bicara tentang data ini masalah klasik gitu ya, masalah klasik di dalam proses atau di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Ya, ini kan bagian dari pembangunan juga ya, seperti itu. Jadi selalu saja kita lemah di dalam persoalan data seperti itu. Nah ini memang kalau tadi diceritakan oleh Kang Imul, data ini kan sifatnya partisipatif nih Mas Andika ya. Jadi pendataan itu melibatkan banyak orang di bawah. Nah harusnya kalau melibatkan banyak orang, ya banyak individu-individu yang memang hadir di masyarakat, itu kan harusnya lebih terbuka ya, karena banyak yang lihat, banyak yang nyorot ya seperti itu. Tapi ya tetap saja masih ada kesalahan-kesalahan seperti itu. Nah ini saya pikir faktor paling utamanya ini ada di human resources yang melakukan pendataan di lapangan. Jadi ini bicara tentang integritas lah ya, seperti itu. Tapi kan dimungkinkan juga di Permensos 3 2021 kalau tidak salah tentang DTKS itu dimungkinkan data seperti yang tadi Pak Mul katakan. Data ini sifatnya sebenarnya sustainability nih, terus menerus ya. Jadi ada perbaikan-perbaikan seperti itu. Nah kalau saran saya buat teman-teman di Dinsos gitu ya, seperti itu. Nah, update data ini selalu disampaikan kepada masyarakat ya, seperti itu. Nah, mungkin bisa dibangun komunikasi yang lebih komunikasi publik yang lebih terbuka. Nah, ini perlu dipikirkan juga supaya masyarakat well informed terus gitu ya. Jadi ketika ada kesalahan tetap langsung diperbaiki ya, seperti itu. Memang ini jadi resiko lah, benar tadi kalau Pak Tenggo bilang kan ini dinas air mata gitu ya. Jadi sorotan tajam sekali ya, dan sekarang ditambah lagi dengan kasus BLT ini, kasus kenaikan BBM ini ya, sorotan akan lebih tajam lagi di tempatnya Tanggul gitu. Tapi selaku insan akademisi di kampus di Tangerang, kami punya tanggung jawab moral gitu ya, seperti itu.
tanggung jawab moral untuk terus membuat Kota Tangerang ini lebih kondusif lagi selalu dari waktu ke waktu gitu ya. Dan mungkin salah satu kontribusi kita ya bagaimana kita menelan pil pahit ini ya, kenaikan BBM ini, dan kemudian kita melakukan perbaikan-perbaikan terutama di pendataan BLT ini ya, sesuai dengan temanya nih gitu ya. Jadi saya pikir itu kita membuka diri, kampus membuka diri untuk diminta atau tidak diminta ya oleh pemerintah Kota Tangerang, ini menjadi tanggung jawab model kami lah untuk memikirkan selanjutnya bagaimana agar BLT ini bisa tepat sasaran gitu ya, seperti itu. Jadi kalau diceritain panjang nih, kita juga punya ada hitungan-hitungan, kita juga punya hasil evaluasi dari persoalan-persoalan kemarin seperti itu. Itu kira-kira. Terima kasih banyak Pak Rektor, solutif sekali ya. Integritas tadi, terus kemudian keterbukaan ya, sama data dilihat di publik gitu kan ya. Saya percaya mantan Kadis Kominfo ini. Nah itu dia Iya. Jadi komunikasi publiknya pasti amannya nyampe lah. Nyampe ya. Oke, terima kasih banyak untuk diskusi malam ini. Terima kasih Pak Kadis, Pak Rektor, dan terima kasih juga Pak Iwan tadi yang sudah hadir. Kita akhiri diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.